Selamat pagi, salam sehat jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus berkat penyertanya lah, sehingga kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Diinformasikan bahwa ibadah kita akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Silvana Ruus selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bethlehem Winuangan Paldua. Untuk itu disampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang boleh hadir di gedung gereja, dan disampaikan juga selamat bergabung, selamat beribadah buat jemaat yang beribadah lewat live streaming Facebook Gemim Yudea Paldua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kemuliaan bagi Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil, mari segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah Allah yang sudah menciptakan kami, umat manusia, dan dengan penuh kuasa dan kasih, tetap setia memelihara dan memberkati kehidupan kami. Dan Engkaulah Allah yang sudah menebus kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau tetap mengasihi kami. Patutlah Engkau kami puji, kami sembah dan kami muliakan, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan dengan persekutuan orang percaya berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk datang menyembah dan memuliakan keagungan kuasa-Mu. Maka terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Sampai selama-lamanya. meskipun saya Susah menderita dalam saya mau ikut sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita sambil menyanyikan nyanyian NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus, dalam sikap berdoa. Kepadamu ku
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita ungkapkan puji-pujian kita secara berbalas-balasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musimmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Keagungan kuasa-Mu Tuhan, sungguh kami tetap rasakan sampai pada saat ini. Engkau hentar kami dalam perjalanan hidup ini, boleh memasuki minggu kedua di bulan September. Dan di hari Minggu yang kudus ini, Engkau perkenankan kami umat-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Baik kami yang datang beribadah dalam persekutuan di rumah Tuhan, maupun jemaat-jemaat-Mu yang sedang dan sementara beribadah di rumah mereka masing-masing lewat media elektronika yang ada. Di sini kami mau belajar lagi tentang firman-Mu. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati, tuntunan-Mu ya Tuhan Allah, melalui kuasa Roh Kudus.
Engkau terangi hati dan pikiran kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, maupun jemaat yang akan mendengarkannya. Bersama-sama kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat firman yang akan kami pelajari bersama. Biarlah ya Tuhan, Engkau berfirman kepada kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22 berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kembali jemaat saya undang berdiri. Kita akan mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilan
Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa umum. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, yang kami sembah dan panggil melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kuasa dan kasih-Mu sungguh tak terbatas teralami oleh kami semua anak-anak-Mu. Ketika Engkau boleh mengaruniakan lagi bagi kami hari baru, hari berkat-Mu, dan ketika Engkau beri kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu dalam persekutuan orang percaya yang beribadah baik di gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa di sepanjang minggu yang sudah berlalu, Engkau telah mengaruniakan bagi kami kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita menjalankan segala tugas tanggung jawab yang telah Kau percayakan kepada masing-masing kami. Engkau telah memberkati kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita ketika kami merasakan pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya, sekalipun kami juga harus menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan ini bukanlah sedikit tantangan, pergumulan, dan persoalan yang kami alami. Ada hal-hal yang mengecewakan, menyakiti, bahkan membuat kami menderita. Tetapi apapun situasi kehidupan yang kami alami, kami tetap bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan baik. Dan dalam setiap kehidupan yang kami alami, kami aminkan selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Karena itu ya Tuhan, kami tetap memuji dan bersyukur hanya kepadamu. Termasuk ketika di sepanjang minggu yang sudah berlalu, telah Kau berkati saudara-saudara kami, Dayana Sweetly Tulaka, Ibu Dince Magdalena Korompis, Bapak Deni Kaendo, Ibu Tirsa Wulan Dewi Mangkei, Bapak Insinyur Mixon Pinori, Ibu Nuke Joklin Korengkeng, Saudara Brando Ridel Sigar, Ibu Ayu Tresna Handayani Mantik, Bapak Ferni Manopo, Ibu Debbie Olivia Lumempo, Bapak Yosef Daniel Yesaya Lempoy, Ibu Novita Kalo, Adi Awila Yudea Masedu Sumblang, Saudara Abraham Ramdolf Tuilan, Adik Semi Polii, Saudara Genaro Yosua Polii, Saudari Ripka Sepsilia Yonas, Ibu Imelda Wenas, Bapak Budi Tujuwale, Ibu Esther Towonusta, Saudari Frensia Telusa, Ibu Silvana Rimbing, dan Ibu Caroline Sarapil. Mereka telah Kau tambahkan usia di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang mereka tapaki. Biarlah Tuhan jugalah yang akan terus memberkati hari-hari kehidupan ke depan, mengaruniakan terus kekuatan dan kesehatan yang selalu baru untuk mereka beraktivitas melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab hari lepas hari. Memberkati mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Demikian juga dengan keluarga Mongi Wenas dan keluarga Sebah Umbas dalam tuntunan tangan kasih Tuhan
mereka boleh berhari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka dapat rasakan damai dan sejahtera dan terus memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup bersama sebagai satu persekutuan keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Ya Bapa, di dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati keberhasilan-keberhasilan lewat usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni. Biarlah mereka tetap memuliakan Tuhan di setiap keberhasilan yang mereka hadapi. Dan mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, meyakini bahwa berkat-berkat itu asalnya dari Tuhan. Tetapi kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mereka sedang mengalami sakit. Di antaranya Ibu Jeli Tumanduk dalam proses penyembuhan, Saudari Kerin Turyanto juga dalam pekerjaan di kantor maupun pemulihan kesehatan. Tuhan berkati kehidupan masing-masing mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, bahkan Tuhan sembuhkan sebagaimana yang menjadi harapan-harapan mereka. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati, mereka dapat kembali beraktivitas melakukan segala sesuatu yang sudah menjadi tugas tanggung jawab mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga terus berdoa supaya Engkau memberkati persekutuan jemaat-Mu yang ada di Gemim Yudea Pal 2 ini. Tuhan tetap menolong dalam berbagai program pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu, mulai dari badan pekerja, majelis jemaat, pelayan-pelayan khusus, Syammas Penatuas yang ada di Kolom, maupun penatua-penatua Bipra. Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayan yang ada sampai kepada pegawai dan kostor, supaya mereka tetap memiliki semangat dan sukacita di dalam menunaikan apa yang sudah Tuhan percayakan di tengah-tengah perjalanan hidup, melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Teristimewa Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Soan Waro Sumilat sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat di Gemim Yudea Pal 2 ini. Terus melengkapinya dengan hikmat akal budi surgawi, sehat dan kuat yang selalu baru di dalam dia melaksanakan amanat Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat-Mu ini maupun tugas-tugas pelayanan di tempat lain yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Diberkati bersama dengan suami, anak-anak, seisi keluarga yang ada. Begitu juga dengan Pendeta Autoberi Sumblang. Tuhan tetap menolong dia dalam kerja pelayanan dimanapun Tuhan mengutus dia untuk melayani. Tuhan selalu mendampingi dan menopang dengan kuat kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kerja pelayanan yang diembannya. Diberkati bersama dengan seisi keluarga yang ada. Memberkati seluruh anggota jemaat Gemim Yudea Pal 2, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, bahkan sampai kepada orang-orang tua yang ada di usia lanjut. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup mereka, sehingga dengan bersukacita iman, mereka dapat mengambil bagian, menopang terus apa yang sudah menjadi program-program pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini. Sehingga semua dapat berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, biarlah Tuhan terus pelihara kehidupan jemaat-Mu ini
di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagaimana profesi yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing mereka. Tuhan sehatkan dan kuatkan, dan Tuhan terus beri keberhasilan di tengah-tengah mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam kehidupan keluarga rumah tangga, anak-anak dalam proses pertumbuhan jasmani rohani, dalam pendidikan, dalam pergaulan di masa remaja, di masa muda, selalu ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Sebagai orang-orang tua yang bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang ada, membimbing dan mengarahkan, memelihara, membesarkan anak-anak, Tuhan juga tetap berkati, sehingga mereka mampu melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih dan kehendak Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, terlebih gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan berkati badan pekerja Majelis Sinode Gemim dari ketua sampai kepada anggota-anggotanya. Demikian juga dengan seluruh badan pekerja Majelis sewilayah Gemim teristimewa yang ada di wilayah Manado Timur 6 ini. Tuhan berkati dari ketua sampai kepada anggota-anggotanya, sehingga dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, mereka senantiasa dimampukan melaksanakan apa yang telah Tuhan amanatkan dalam kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Masehi Injili di Minahasa, mulai dari Syamas, Penatua, guru agama dan pendeta, semuanya kiranya selalu ada dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Semangat dan sukacita dari Tuhan menjadi bagian hidup kami dalam kerja pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi juga kami terus bergumul dengan program-program pelayanan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, terlebih dalam mengakhiri periode pelayanan di tahun ini. Tuhan berkati segala bentuk persiapan-persiapan untuk pesta iman, pemilihan pelayan khusus dan perangkat pelayan lainnya, biar semua boleh berjalan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Panitia yang ada di jemaat-jemaat, termasuk yang ada di jemaat Gemim Yudea Pal 2 ini, Tuhan berkati supaya mereka tetap mampu melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan. Bapa di sorga, dalam kesempatan yang indah ini juga kami tetap membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, pemerintah yang ada di Kota Manado, Wali Kota, Wakil Wali Kota, sampai kepada pemerintah yang ada di Kecamatan Pal 2, Kelurahan Pal 2, bahkan di lingkungan ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan selalu menjadi bagian kehidupan mereka dalam melayani masyarakat yang ada, karena mereka juga adalah hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau pilih dan utus untuk melayani masyarakat. Biarlah mereka tetap ditopang oleh kuat kuasa Roh Kudus, memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan amanat Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan jua. Diberkati baik pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah usaha-usaha pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19 diberkati oleh-Mu juga, sehingga benar-benar kami masyarakat yang ada dapat terus menikmati suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, dengan dipatahkannya kuasa COVID-19 yang menghalangi kami untuk beraktivitas sebagaimana seharusnya. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami mengatasi pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini masih kami hadapi. Dan karena itu juga Tuhan berkati mereka yang mengambil bagian
turut serta memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tenaga-tenaga kesehatan yang ada, TNI, Polri, diberkati oleh Tuhan, termasuk kami masyarakat yang ada, supaya benar-benar dalam kerjasama yang baik kami dapat mewujudkan segala sesuatu yang menjadi harapan-harapan bersama kami. Ya Tuhan Allah, kepadamu kami tetap pertaruhkan seluruh kehidupan kami, karena kami yakin hanya Engkaulah penolong yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau yang lebih mengenal kehidupan dan seluruh keberadaan, termasuk pergumulan rencana-rencana kami ke depan. Engkau sajalah yang senantiasa menuntun kami dan memberkati kami dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, lepas keluarga kami. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan Allah, dan inilah kami yang membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Biar Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai biru dan tumbuhan langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Dia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya kita bersyukur karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita sudah dituntun berada di minggu kedua bulan September tahun 2021. Dan kita juga sudah diberi kesempatan untuk boleh lagi membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Dan sebagaimana yang sudah kita baca bersama tadi, maka perikop ini menceritakan tentang pemanggilan murid-murid pertama oleh Tuhan Yesus.
Nah, pemanggilan itu saudara-saudara terjadi di saat Yesus mulai melakukan perjalanan menyusuri Danau Galilea. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pada waktu Yesus menyusur Danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, yang waktu itu mereka berdua sedang menebarkan jala di Danau Galilea, oleh karena mereka memang seorang penjala atau penangkap ikan atau nelayan. Waktu perjumpaan terjadi, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ungkapan atau kata-kata Yesus ini merupakan sebuah ajakan yang memiliki kuasa, dan tanpa beradu pendapat, tanpa bantahan, tanpa tawar-menawar, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, mereka berdua segera merespons panggilan itu dengan meninggalkan jala mereka. Nah, padahal saudara-saudara, dilihat dari profesi seorang nelayan, mereka berdua sangat membutuhkan jala tersebut. Karena dengan jala itu mereka akan bekerja, mencari nafkah untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka. Namun saudara-saudara, yang terjadi ialah mereka meninggalkan jala tersebut dan mereka mengikut Yesus. Nah, selanjutnya hal yang sama juga terjadi pada dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang waktu itu juga sedang membereskan jala dalam perahu bersama dengan ayah mereka Zebedeus. Dan saudara-saudara, ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua pun sesegera merespons panggilan Yesus dengan meninggalkan perahu yang adalah sumber berkat dalam kehidupan mereka. Dan bahkan lebih daripada itu, kita melihat lewat kesaksian Alkitab tadi, mereka meninggalkan ayah mereka untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, respon yang luar biasa yang ditunjukkan keempat orang murid yang pertama, di mana mereka berani meninggalkan sesuatu yang penting dan berharga untuk menjawab panggilan Yesus, sekalipun Yesus sendiri tidak menjanjikan sesuatu hal yang lebih baik, seperti menjanjikan sebuah pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih memuaskan. Namun mereka telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus karena Yesus telah memilih mereka. Yesus memilih mereka juga, kita lihat saudara-saudara, bukan karena mereka orang-orang berpengaruh di daerah itu. Bukan juga karena mereka orang-orang kaya. Bukan karena mereka orang-orang terpandang. Karena apa? Karena ternyata mereka hanyalah orang-orang biasa. Namun yang pasti Yesus sudah lebih mengetahui keberadaan hidup mereka jauh sampai ke lubuk hati mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang Tuhan Yesus pilih ini, yang Tuhan Yesus panggil ini, benar-benar telah teruji sebagai seorang yang memiliki profesi sebagai nelayan. Karena memiliki profesi sebagai seorang nelayan bukanlah mudah.
Mereka sebagai nelayan membutuhkan ketekunan, keuletan, kesabaran, kebijaksanaan, pintar melihat saat mana yang tepat untuk menebarkan jala dan memiliki keberanian karena mereka sering berhadapan dengan badai dan gelombang. Nah, kesabaran mereka juga sering teruji. Karena apa? Karena yang namanya nelayan, mereka mencari di tengah lautan dengan tidak melihat, tidak mengetahui apakah ada ikan di sana ataupun tidak. Apakah pendapatan mereka memuaskan atau tidak, karena yang pasti penghasilan mereka kadang banyak tapi juga kadang sedikit. Bahkan pun ada yang tidak ada sama sekali. Nah, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebuah respons berkomitmen untuk mengikuti Yesus sudah ditunjukkan oleh keempat murid ini. Tuhan Yesus sudah memanggil mereka dan mereka telah menjawabnya berdasarkan iman mereka untuk mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus tentunya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mereka juga tidak melihat ada apa dengan Yesus. Mereka tidak melihat kalau Yesus ini seorang yang luar biasa besar, punya perusahaan atau punya kedudukan yang dapat memperkerjakan mereka dengan penghasilan yang lebih tinggi. Tidak, saudara-saudara. Tetapi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, atas iman yang luar biasa mereka miliki, mereka mengikuti Yesus. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Karena ternyata untuk mengikuti Yesus memiliki konsekuensi, harus menyangkal diri dan memikul salib. Mereka meninggalkan segalanya, dan itu adalah sebuah keputusan yang merupakan tanda sebuah ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Yesus. Saudara-saudara, 4 orang murid ini berani berkomitmen mengikuti Yesus dengan meninggalkan semua yang ada pada mereka. Dan mereka menyerahkan kehidupan mereka dituntun oleh Yesus sendiri. Dan kalau kita memperhatikan bagian Alkitab ini sungguh-sungguh mau menyatakan bagaimana kuasanya Yesus melalui ungkapan kata-katanya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Tetapi juga bukan karena Yesus ada kemampuan untuk menghipnotis, dia panggil langsung ikut, toh? Tidak. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dari apa yang kita bahas atau pelajari menjadi perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini, maka kita diberikan bekal, motivasi, serta pemahaman sebagai warga gereja, terutama Gereja Masih Injili di Minahasa, yang sedang dan tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pesta iman, pemilihan pelayan khusus, tentu mulai dari kolom kemudian sampai di sinode. Kita tahu bersama bahwa dalam menjadi atau mengikut Yesus, menjadi seorang pelayan memang tidak mudah. Ya, Bapak Ibu, kita semua sudah, sedang, dan sementara menjalaninya. Bahkan kita bersyukur yang sementara menjalaninya akan mengakhiri tugas pelayanan ini di periode ini. Dan ternyata memang walaupun itu tantangan kita hadapi begitu banyak, tapi luar biasa kasih Tuhan
Tuhan sudah menyertai, menolong, memampukan kita. Tidak terasa tinggal beberapa bulan kita akan mengakhiri tugas pelayanan di periode ini. Dan tentu bukan tidak mungkin Tuhan juga akan memilih kita untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di periode yang akan datang. Namun semua itu tentunya kembali kepada Yesus yang adalah guru kita, di mana Dia yang akan kita ikuti dan Dia yang akan memanggil kita. Tentu jika dalam perkenanannya didapati kita tetap setia melaksanakan tugas pelayanan yang sudah Dia percayakan selama satu periode ini, bukan tidak mungkin Dia akan memanggil kita lagi, memilih kita lagi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Namun kita tetap meyakini bahwa otoritas pemanggilan sebagai seorang murid atau menjadi seorang pelayan itu ada di tangan Tuhan. Karena ternyata Tuhan tidak memilih kita berdasarkan penilaian manusia. Atau Tuhan memilih kita bukan seperti manusia memilih kita. Dalam banyak hal, ketika manusia memilih seseorang, selalu dia melihat latar belakang kehidupan. Oh, dia punya jabatan ini, dia punya kekayaan begini, dia begini dan begitu. Tetapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Yang Tuhan lihat adalah hati yang penuh dengan kerelaan, kesetiaan, dan kesediaan untuk mengiring Dia, mengikut Dia, menjalankan tugas tanggung jawab yang akan dipercayakan kepada kita. Karena ya sebagaimana yang sementara kita jalani, kita tahu bersama dalam hal mengikut Yesus, merespons panggilan Yesus, ya kita juga tidak diiming-iming untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu dan sebagainya. Nah, justru sebaliknya, ketika kita bersedia mengikut Yesus, menjadi pelayan Yesus, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Ya, termasuk kadangkala jabatan, pekerjaan, teman, sahabat, bahkan keluarga kita. Walaupun memang dalam kenyataan ada juga orang yang meninggalkan Yesus karena hal-hal tersebut. Karena jabatan, karena pekerjaan, teman, sahabat, keluarga, dia tinggalkan Yesus. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, termasuk jemaat Tuhan yang ada di masa kini, diingatkan untuk terus mengikuti Yesus. Yesus yang sudah memilih kita, Yesus yang sudah memanggil kita. Memang dengan segala konsekuensi yang kita hadapi, tetapi kita tetap percaya Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu, kita yang masih diberi kesempatan melayani Tuhan, mengiring Tuhan karena panggilan Tuhan, kita tetap percaya. Walaupun kita sering ditolak, kita sering dihina, kita diasingkan, bahkan mungkin kita dibenci karena harus melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kita tetap percaya Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia akan terus menolong kita sampai kita menuntaskan tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Dia percayakan kepada kita. Dan karena itu tetap bersemangat, tetap bersukacita. Jangan pikir-pikir sunat mutapilis tuh kita ini, jadi malas-malas Jo. Atau karena mungkin Sony mau menjadi pelsus, jangan dorang mau pilih, saya tunjung jontor kita pe malas dan sebagainya, kita pe tidak bertanggung jawab dan sebagainya, toh. Nah, tetapi saya percaya jemaat ini tidak seperti itu. Pelayan-pelayan khususnya sangat luar biasa, tetap setia dan memiliki komitmen iman
untuk melayani Tuhan sampai akhir toh, sampai akhir. Dan tetap bersedia menjawab, merespons panggilan Tuhan ketika Tuhan mau memanggil kita lagi untuk melaksanakan tugas-tugas di periode yang akan datang. Dan bukan hanya pelayan khusus yang sementara menjalankan tugas sekarang ini, tetapi semua kita sebagai sidi-sidi jemaat yang ada di Jemaat Yudea Pal 2, tentunya kita tetap siap memberi diri untuk melayani Tuhan jika benar Tuhan memakai kita, memanggil kita untuk melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dan sekalipun kita harus menghadapi tantangan dan pergumulan, dalam kesediaan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan Tuhan, tetapi ketika kita memiliki komitmen iman untuk mengikuti Dia, melayani Dia dengan penuh sukacita, penuh ketaatan dan kesetiaan, maka kita yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, sehingga semua kita sebagai gereja Tuhan, orang percaya, para pelayan maupun pelayan-pelayan khusus akan merasakan cinta Tuhan yang selalu menopang dan memberkati kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus telah tetap milikku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau yang sudah menyertai menuntun kami dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Kiranya firman-Mu akan senantiasa memberikan kekuatan serta motivasi dalam perjalanan kehidupan kami untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, dan di dalam kami mempersiapkan diri untuk menghadapi pesta iman, pemilihan pelayan khusus di periode 2022 sampai 2027. Dan kami pun sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati bentuk-bentuk persembahan yang sudah disampaikan oleh jemaat-Mu, baik persembahan yang diberikan lewat kotak-kotak persembahan maupun lewat sampul-sampul ucapan syukur, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, sampul persembahan persepuluhan,
dan sampul-sampul syukur lainnya. Biarlah semua dikuduskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi alat untuk menopang program-program pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini. Dan kami yakin Tuhan kami adalah sumber segala berkat, akan terus mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, jemaat-Mu. Sehingga kami akan terus menikmati sukacita iman, kasih karunia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu berjalan ke depan, kami tetap pertaruhkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengarahkan kami, dan biar kami terus mempertaruhkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami membawa ucapan syukur dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami yang hidup yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri, kita tutup ibadah kita ini dengan menyanyi Kesukaan Kristen nomor 105. Bersama-sama, jangan berdekat-dekat, hidupkan beramah-ramah, bersehati sekejap. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekejap. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari Minggu ini boleh berakhir dengan begitu baik. Untuk itu atas nama seluruh Jemaat Gemim Yudea Pal II, seluruh pelayan khusus dan BPMJ menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Silvana Ruus yang sudah boleh memimpin ibadah. Tuhan kiranya memberkati Ibu Pendeta, memberkati seisi keluarga Wangania Ruus. Disampaikan juga terima kasih kepada semua yang telah bertugas, baik prokantor, pianis, LCD multimedia, hingga kostor. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sebagai warta jemaat disampaikan bahwa pada hari Minggu ini jam 9 pagi seluruh pelayan khusus akan menghadiri
acara ibadah pengutusan dan penerimaan pendeta di Gemim Yarden Dendengan. Dan juga diinformasikan bahwa pada hari Minggu 19 September 2021 pada minggu depan, Jemaat Gemim Yudea Pal II juga akan menggelar kegiatan yang sama, yakni acara ibadah pengutusan dan penerimaan pendeta. Dan juga belum terlambat, seluruh jemaat Gemim Yudea Pal II juga menyampaikan banyak selamat kepada Ibu Pendeta Soan Sumilat yang baru dipercayakan sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 6. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.